Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fedistira dengan NPM 24120111029 dengan dosen Pak Dwi Pujo. Di sini saya akan menjelaskan di bab 5, yaitu pengertian dan asas-asas hukum keluarga. Di poin pertama ada pengertian hukum keluarga. Istilah hukum keluarga berasal dari terjemahan bahasa Belanda, yaitu kata familiarecht atau law of family dari bahasa Inggris. Ada dua pokok kajian dalam definisi hukum keluarga yang dikemukakan oleh Ali Afandi, yaitu mengatur hubungan hukum yang berkaitan dengan kekeluargaan sedara dan perkawinan. Kekeluargaan sedara adalah pertalian keluarga yang terdapat pada beberapa orang yang mempunyai leluhur yang sama, sedangkan kekeluargaan karena perkawinan adalah pertalian keluarga yang terdapat karena perkawinan antara seorang dengan keluarga sedara dari istri suaminya. Definisi hukum keluarga adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur hubungan hukum mengenai perkawinan, perceraian, harta benda dan perkawinan, kekuasaan orang tua, pengampuan, dan perwalian. Hukum keluarga dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu hukum keluarga tertulis dan hukum keluarga tidak tertulis. Hukum keluarga tertulis adalah kaidah-kaidah hukum yang bersumber dari undang-undang, jurisprudensi, dan traktat. Sedangkan hukum keluarga tidak tertulis adalah kaidah-kaidah hukum keluarga yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat atau bisa disebut dengan kebiasaan. Di poin kedua ada sumber hukum keluarga. Sama seperti tadi, sumber hukum keluarga mempunyai dua macam, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Sumber hukum keluarga tertulis salah satunya dapat kita sebutkan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata, Peraturan Perkawinan Campuran, Ordonansi Perkawinan Indonesia, Kristen, Jawa, Minahasa, dan Ambon, dan lain-lain. Di samping itu, yang menjadi sumber hukum keluarga tertulis adalah Impres nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam di Indonesia. Di poin yang ketiga ada asas-asas hukum keluarga. Berdasarkan hasil analisis terhadap KUH Perdata dan UU nomor 1 tahun 1974 ditemukan 5 asas, yaitu yang pertama ada asas monogami. Asas monogami mengandung makna bahwa seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita juga hanya boleh mempunyai seorang suami. Yang kedua ada asas konsensual, yaitu perkawinan atau perwalian dikatakan sah apabila terdapat persetujuan atau konsensus antara calon suami istri yang melangsungkan perkawinan atau keluarga harus dimintai persetujuannya tentang perwalian. Yang ketiga, ada asas persatuan bulat, suatu asas di mana antara suami istri terjadi persatuan harta benda yang dimilikinya. Yang keempat, ada asas proporsional, suatu asas di mana hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga. Yang kelima, ada asas yang tak dapat dibagi-bagi, yaitu suatu asas bahwa tiap perwalian hanya terdapat satu wali. Di poin yang keempat, yaitu ruang lingkup hukum keluarga. Dapat dikemukakan ruang lingkup kajian hukum keluarga, yaitu perkawinan, perceraian, harta benda dalam perkawinan, kekuasaan orang tua, pengampuan, dan perwalian. Namun, dalam bagian hukum keluarga hanya difokuskan pada kajian perkawinan, perceraian, dan harta benda dalam perkawinan saja. Yang terakhir, ada hak dan kewajiban dalam hukum keluarga. Hak dan kewajiban dalam hukum keluarga dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu hak dan kewajiban antara suami dan istri. Yang kedua, ada hak dan kewajiban antara orang tua dengan anak. Yang ketiga, ada hak dan kewajiban antara anak dengan orang tuanya manakala orang tuanya telah mengalami proses penuaan. Hak dan kewajiban suami istri diatur dalam pasal 32 sampai dengan pasal 36 UU nomor 1 tahun 1974. Yang pertama, ada menegakkan rumah tangga, keseimbangan dalam rumah tangga dan dalam pergaulan masyarakat. Yang ketiga, ada suami istri berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Yang keempat, ada suami istri wajib mempunyai tempat kediaman yang tetap. Yang kelima, ada suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Yang keenam, ada suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Yang ketujuh, ada istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.
Hak dan kewajiban antara orang tua dan anak diatur dalam pasal 45 sampai dengan pasal 49 UU Nomor 1 Tahun 1974. Yang pertama, ada orang tua wajib memelihara dan mendidik anaknya sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Yang kedua, ada anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik. Yang ketiga, ada anak wajib memelihara dan membantu orang tuanya manakala sudah tua. Dan anak yang belum dewasa, belum pernah melangsungkan perkawinan, ada di bawah kekuasaan orang tua. Yang kelima, ada orang tua mewakili anak di bawah umur dan belum pernah mengalami perkawinan mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Yang terakhir, ada orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berusia 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan kecuali kepentingan si anak menghendakinya. Yang terakhir, ada kewajiban yang ketiga disebut dengan alimentasi. Alimentasi adalah kewajiban dari seorang anak untuk memberikan nafkah terhadap orang tuanya manakala ia sudah tua. Berikut penjelasan dari saya mengenai bab ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.